Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Renungan harian kita hari ini diambilkan dari sebuah kitab yang terakhir di Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Sebuah kota, yaitu Philadelphia, dan ada di dalam kitab Wahyu tadi. Sebuah nama kota yang berarti kasih kepada saudara. Sebab sejarahnya kota ini didirikan oleh seorang kaisar yang bernama Attalus dan yang memberikan kota tersebut kepada saudara yang sangat dikasihinya, yaitu Eumenes. Bapak Ibu sekalian, bukan sejarah kota yang akan kita renungkan, melainkan jemaat yang ada di kota tersebut dengan segala suka dukanya. Sebagaimana kondisi jemaat Kristen pada jemaat mula-mula, maka jemaat Kristen pada waktu itu adalah jemaat yang menghadapi tantangan dan tekanan dari orang-orang Yahudi yang tidak dapat menerima Yesus Kristus. Umat Yahudi menganggap bahwa umat Kristen adalah umat yang menerima dan percaya pada ajaran yang sesat dan palsu. Sebagaimana Yesus adalah menurut orang Yahudi orang yang sesat dan orang yang palsu. Sebagai umat yang sesat, umat yang palsu, tentu saja mereka adalah umat yang kafir. Dan sudah pasti sebagai umat yang kafir, mereka atau jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang layak dan sah untuk menerima perlakuan yang penuh tekanan dengan kebencian, bahkan kekerasan, baik kekerasan mental maupun kekerasan fisik. Orang Yahudi selalu mengatakan bahwa siapapun yang menjadi Kristen, baik mereka orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, mereka bukan bagian dari umat pilihan, bukan bagian dari keturunan Abraham. Karena hanya orang-orang Yahudi, bukan pengikut Yesuslah yang menjadi umat pilihan. Karena itu, di dalam pergumulan jemaat Philadelphia, untuk meneguhkan iman jemaat Philadelphia, maka penulis kitab Wahyu mengatakan sesuatu yang mau meneguhkan iman mereka. Yaitu ada di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Penulis kitab Wahyu mau mengatakan tentang identitas Yesus. Demikian firman-Nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat 7 dan 8 ini mau dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia itu jemaat yang baik dalam kehidupan mereka beriman kepada Yesus Kristus. Nah, menurut ayat 7 dan 8, Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu adalah orang atau oknum atau seseorang yang memegang kunci Daud. Kunci Daud itu identik dengan kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu identik juga sebagai kerajaan Allah. Orang yang memegang kunci Daud atau Yesus Kristus itu berarti dialah penentu yang berkuasa dan sekaligus penguasa atas kerajaan Daud, yaitu kerajaan Allah. Karena itulah sebagai jemaat yang baik, sebagai jemaat yang setia, maka jemaat di Philadelphia tidak perlu ragu terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Meskipun orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah palsu. Ajarannya tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Tapi jemaat Philadelphia harus tetap setia kepada Yesus Kristus. Sekalipun mereka mendapatkan tekanan
tekanan yang begitu keras. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari jemaat Philadelphia? Sekalipun dunia tidak menerima kebenaran menurut Yesus Kristus, sebagaimana jemaat Philadelphia tetap harus berpegang teguh pada kebenaran Yesus. Dan sekalipun jemaat di Philadelphia ketika mereka berpegang teguh pada kebenaran Yesus, kemudian mereka akan mendapat tekanan dan tidak dapat diterima dan mendapatkan kekerasan baik mental maupun emosi maupun fisik, mereka harus tetap setia. Apa pesannya bagi kita? Satu kata, yaitu setia. Setia pada kebenaran menurut Yesus haruslah menjadi perjuangan setiap umat Kristen pada saat ini. Setia pada kebenaran Kristus mungkin saja dan bahkan sangat mungkin menjadi bagian yang tidak dapat diterima oleh dunia di sekitar kita. Bahkan mungkin oleh komunitas gereja di mana kita berbakti. Memperjuangkan kebenaran, keadilan, belas kasih, pengampunan, kemurah hatian, kerap kali berbenturan keras dengan nilai dan cara pandang yang dipandang secara umum adalah sebagai logika dunia. Dikatakan tidak logis lah, tidak sesuai aturan lah, belum ada kesepakatan lah, dan bahkan kerap kali hanya menjadi senjata dari keegoisan untuk menunjukkan bahwa saya punya kuasa. Maka memperjuangkan kebenaran dari Kristus adalah sesuatu yang sangat berat tantangannya. Dan tentu saja hal ini berpotensi menumpulkan hadirnya kerajaan Allah sebagaimana permohonan dalam doa yang diajarkan Yesus Kristus, yaitu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam sorga. Hari ini sejarah jemaat Philadelphia mengajarkan kepada kita semua, mari menjalani ziarah iman kita dengan berjalan pada trek kesetiaan, yaitu pada kebenaran Yesus Kristus. Sekalipun dunia tidak dapat menerima, tetap teguhlah pada kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, setialah maka Tuhan akan menguatkan dan membimbing dan menolong kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.